Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syafadila dengan NIM 2017031101 Pendidikan Dokter UMY. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring hemodinamika. Monitoring hemodinamika itu sendiri adalah pengukuran terhadap sistem kardiovaskular baik invasif maupun non-invasif. Faktor penentu dari hemodinamika itu sendiri antara lain yang pertama ada cardiac output, yaitu stroke volume dan heart rate. Yang kedua ada oxygen delivery, dan yang ketiga ada oxygen uptake. Alat-alat yang digunakan untuk memonitoring hemodinamika antara lain adalah pertama adalah pulse oximeter. Pulse oximeter digunakan untuk memonitor saturasi oksigen dalam darah pasien. Normalnya saturasi oksigen pasien berkisaran antara 95 hingga 100%. Yang kedua adalah non-invasive blood pressure monitoring. Alat ini memberikan hasil tekanan darah sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure. Berikut adalah parameter yang digunakan untuk nilai sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure. Untuk rentang normal sistolik yaitu adalah 90 hingga 140 mmHg. Untuk diastolik 60 hingga 90 mmHg. Dan untuk MAP itu adalah 70 hingga 105 mmHg. Yang ketiga adalah elektrokardiogram. EKG sendiri adalah potensial yang dapat diukur pada permukaan tubuh karena adanya alur listrik ekstraseluler antara sel yang terdepolarisasi dan sel yang istirahat. Berikut pengertian komponen-komponen yang terdapat di dalam EKG. Gelombang P menandakan adanya depolarisasi atrium. Untuk gelombang QRS menandakan adanya depolarisasi dari ventrikel. Dan untuk segmen ST menandakan adanya repolarisasi dari ventrikel. Untuk gelombang T yaitu menandakan adanya repolarisasi dari ventrikel. Untuk interval PR yaitu terdapat penundaan depolarisasi atrium dan ventrikel karena adanya konduksi yang lambat. Dan untuk QT interval menandakan adanya depolarisasi dan repolarisasi dari ventrikel itu sendiri. Yang keempat ada capnography. Nah, capnography ini merupakan tampilan grafik konsentrasi CO2 sesaat versus waktu atau volume ekspirasi selama siklus respirasi. Capnography ini dapat digunakan untuk memeriksa posisi ET, ventilasi, dan status perfusi paru-paru. Yang kelima ada bedside monitor. Pada alat ini kita dapat mengetahui banyak informasi yang akan dihasilkan oleh alat-alat yang sebelumnya dijelaskan. Yang pertama ada nilai heart rate dan disertai gelombang EKG. Di kotak kedua terdapat nilai tekanan darah dan MAP. Untuk kotak ketiga terdapat nilai saturasi oksigen dan gelombang dari saturasi oksigen. Kotak keempat merupakan nilai dari respiratory rate. Dan yang terakhir adalah nilai dari temperatur tubuh pasien. Kasus 2. Pada bedside monitoring bisa terlihat heart rate tidak terbaca dan gelombang EKG menunjukkan bradikardi bahkan pulseless electrical activity. Untuk saturasi oksigennya juga tidak teridentifikasi dan untuk respiratory rate-nya berada pada nilai terendah 12 dan tertinggi 17. Untuk tekanan darahnya sendiri tidak terdeteksi juga. Keadaan ini bisa dikarenakan pemasangan alat yang tidak benar atau adanya henti jantung pada pasien. Henti jantung pada pasien bisa disebabkan karena acute mild infarct, sepsis, dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.